Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari Universitas Sulawesi Barat, program studi Teknik Informatika angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul saya, yaitu perbandingan cash business reasoning dan rule business reasoning untuk pengembangan recommended system, kelayakan pemberian pinjaman pada koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, ataupun badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada aturan asas kekeluargaan. Koperasi itu sendiri terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan jenis usahanya, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Pada penelitian saya ini membahas mengenai koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pada pasal 5 mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam atau yang disingkat dengan KSP adalah koperasi yang hanya berusaha dalam simpan pinjam, di mana kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi. Namun, dalam kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam merupakan suatu hal yang krusial atau sulit dan sangat membutuhkan pertimbangan dalam menentukan keputusan untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem pengambil keputusan yang sangat akurat untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan metode cash-based reasoning oleh Muhammad Ihsan Saproto dan Tati Mardiana pada tahun 2015 dengan judul penelitian Agen Cerdas untuk Pengembangan Kelayakan Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan menerapkan cash-based reasoning dapat membantu dalam menentukan kelayakan pemberian kredit koperasi dengan cepat dan akurat. Namun, menurut penelitian tersebut juga masih dapat dikembangkan lagi menggunakan metode lain yang lebih akurat dalam menentukan pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk bandingkan dengan metode lain, yaitu dengan metode rule-based reasoning, di mana metode rule-based reasoning menurut Levi Valenta pada tahun 2016 mengatakan bahwa metode rule-based reasoning yaitu metode dalam sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan, yang mana dalam penyelesaian masalahnya menggunakan teknik penyelesaian masalah berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah diterapkan. Dan maka dari itu, mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena sebagai bahan perbandingan dengan metode sebelumnya yang telah digunakan untuk mengetahui keakuratan suatu metode antara metode cash-based reasoning dan rule-based reasoning untuk pengembangan recommended system, kelayakan pemberian pinjaman pada anggota koperasi. Pada penelitian ini, subjek terdapat di Kabupaten Majene, tepatnya di KPS Berkat Cabang Majene, atau Koperasi Simpan Pinjam Berkat Majene, yang merupakan suatu koperasi simpan pinjam yang berdiri pada tahun 1996, dan penelitian ini berlangsung dari awal bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober.
Untuk metode pengumpulan data, di sini saya menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Di mana untuk metode pengumpulan data observasi dan wawancara telah saya lakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian, yaitu di KSP Berkat Cabang Majene untuk pengambilan data. Sedangkan untuk pengumpulan data studi literatur, saya mengambil data dari penelitian senior sebelumnya mengenai penerapan algoritma naik bias dalam menentukan kelayakan nasabah pada koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh K. Nur Hayati, yaitu mahasiswa teknik Unsulbar. Untuk metodenya, saya menggunakan metode eksperimen, di mana metode eksperimen ini menurut saya sangat relevan untuk penelitian yang saya lakukan. Karena metode eksperimen ini yaitu melakukan perbandingan atau pengujian terhadap 2 metode yang berbeda, sehingga sangat relevan untuk penelitian yang saya lakukan. Untuk desain penelitian, kita bisa lihat di sini. Pertama, kita melalui start, lalu kita masuk ke input. Dalam input ini, kita memasukkan data dari koperasi simpan pinjam Berkat Majene. Setelah itu, data yang dari koperasi simpan pinjam Berkat Majene, kita olah menggunakan 2 metode yang berbeda, yaitu case-based reasoning dan rule-based reasoning. Lalu setelah data tersebut diproses oleh kedua metode yang berbeda, maka akan keluarlah hasil. Lalu di hasil itu kita akan bisa lihat mana yang lebih akurat antara case-based reasoning dan rule-based reasoning. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa metode ini lebih akurat dibanding metode ini. Maka metode tersebut akan kita buatkan sebuah sistem untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman untuk anggota koperasi. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan teknik analisis kuantitatif, di mana pada penelitian yang saya lakukan ini berkaitan dengan sebuah angka atau variabel, di mana menurut saya teknik analisis kuantitatif ini sangat cocok untuk penelitian yang saya gunakan. Karena teknik analisis kuantitatif ini berkaitan dengan suatu variabel atau angka-angka yang akan diproses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.